Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini bahasan kali ini adalah tentang papat kiblat limo pancer. Nah, itu. Jadi apa yang dimaksud dengan papat kiblat limo pancer? Jadi ada 4 kiblat. Kiblat itu arti maknanya adalah arah. Jadi ada 4 arah. Jadi contohnya orang sholat kiblat gitu kan, itu arah. Limo pancer. Jadi ada 5 pancer. Pancer itu artinya itu wadah atau tubuh atau diri sendiri. Kok 5? Ya karena panca indera, yaitu indera melihat, mendengar, mencium, mengecap. Satu lagi adalah meraba atau merasa. Jadi di wadah kita itu ada 5 indera. Tapi dari wadah kita itu kita ada 4 arah. Nah, 4 kiblat itu papat kiblat. Apa itu arah atau 4 kiblat itu? Itu artinya adalah maksudnya itu ada 4 sifat dalam tubuh kita selain panca indera itu. Apa itu? Yang pertama itu adalah sifat malaikat. Jadi kita dikaruniai memiliki sifat malaikat dalam tubuh kita. Jadi kita bisa selalu bermunajat sama Allah, berdoa gitu kan. Jadi kita akhirnya bisa percaya sama Gusti Allah. Dan kita selalu bertanya kan, wah apakah ada penciptaan? Ya itu kan apa? Ada sifat malaikat dalam tubuh kita. Jadi kita pasti selalu sujud, ya kan, selalu berdoa, ya selalu melakukan kebajikan. Nah, itu sifat malaikat pada tubuh kita. Yang kedua adalah sifat tumbuhan. Kok sifat tumbuhan? Ya karena kita itu ibarat tumbuhan. Jadi paling dasar adalah itu berkaitan tentang rizki. Rizki itu adalah hak Allah untuk semua makhluknya itu bisa hidup. Seperti tumbuhan yang nggak bisa bergerak, nggak bisa kemana-mana. Ketika dia tumbuh di situ, tapi Allah kasih hidup. Itu Gusti Allah hebatnya. Rumput nggak bisa kemana-mana, hidup. Pohon kaktus nggak bisa kemana-mana di padang yang tandus, hidup. Karena ada rizki. Jadi karena ada sifat tumbuhan, jadi kita juga bisa dapat rizki dari Allah. Jadi rizki itu adalah hak mendasar bagi makhluk, semua makhluk ciptaan Allah untuk hidup. Bukan kaya ya, ini tentang hidup. Kalau kaya nanti. Yang ketiga adalah sifat binatang. Makanya kita itu ketika punya sifat binatang, ya kita punya apa? Nafsu, insting, buas. Ya banyaklah binatang itu, ya kan? Jadi kalau kita nggak punya nafsu, ya nggak bisa kawin. Nah, yang keempat apa? Sifat setan. Nah, ini yang harus waspada. Karena di tubuh manusia pun ada sifat setan. Karena harus kita akui dan kita harus sepemahaman dulu. Jadi sifat setan itu diberikan untuk kepada jin dan manusia. Maka ketika kita melakukan perbuatan yang ya tercela atau buruk lah, jahat, itu setan. Karena selalu ingkar kepada Gusti Allah. Makanya karena setan itu sifat, dia bisa wujud.
wujudnya kemana? Ya kepada kita, salah satunya manusia selain jin. Malaikat ada gak sifat setan? Sudah tidak ada. Tumbuhan? Tidak ada. Binatang? Tidak ada. Manusia dan jin ada sifat setan. Jadi harus berhati-hati kita selalu bersyukurlah kepada Gusti Allah ketika kita dikasih sifat-sifat itu, dikasih pancer. Jadi ada 4 sifat, 4 arah yang menentukan kita akan kemana. Apakah kita semakin tauhid kepada Allah, atau kita hanya diam saja, atau kita ngikuti hawa nafsu kita terus, atau kita selalu ingkar kepada Allah. Pilihan ada kepada diri kita masing-masing. Mungkin itu saja tentang Bapak kita. Terima kasih.